Jangan menilai dia dari gaya rambutnya. Pemuda ini bahkan berani membawa vodka ke sekolah. Meski sering dalam keadaan mabuk. Tapi setiap kali saya mengikuti tes, saya mendapat peringkat pertama di kelas. Guru meminta TS Chick untuk membagikan rahasianya kepada teman-temannya. Ia segera berdiri dan berbagi dengan murah hati. Sepulang sekolah, para preman ingin mencari TS Chick untuk menimbulkan masalah. Namun dia hanya perlu membisikkan satu kalimat untuk membuat mereka membeku. Dia adalah legenda sekolah ini. Ada pepatah kuno yang mengatakan, di mana ada naga, di situ pasti ada burung phoenix. Teman sekamar TS Chick juga tidak sederhana. Anda memiliki ibu yang pecandu alkohol. Jadi saya menulis seluruh esai tentang efek berbahaya alkohol. Sejak itulah namanya menjadi terkenal. Orang cabul. Tolong jaga ketertiban. Tapi tidak ada yang memikirkan itu. Ini adalah kombinasi sempurna. Selama liburan musim panas itu, keduanya menciptakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari itu Mike membeli baju bermotif naga dan phoenix mirip dengan Dewi di bawah. Semoga dia bisa menyadarinya. Siapa sangka TS Chick, teman satu mejanya, akan langsung jatuh cinta dengan kemeja itu begitu melihatnya. Maka ia mulai mencari cara untuk mendekati Mike. Ini adalah pertama kalinya keduanya berbicara satu sama lain. Tapi saat ini suasana hati Mike sedang buruk sekali. Ternyata Dewi yang diam-diam ia cintai akan merayakan ulang tahunnya besok. Semua teman sekelas diundang, kecuali Mike. Tentu saja ada juga TS Chick. Mike sedih dan hanya bisa menangis sendirian. Hadiah untuk Dewi juga sudah disiapkan. Itulah potret yang dilukis sendiri oleh Mike. Saya pikir merobeknya berarti semuanya akan berakhir. Namun sensasi pertama dalam hidup tidak mudah untuk dilepaskan. Mike menghilangkan kesedihannya dan berangkat untuk membawa pulang ibunya yang mabuk. Keesokan harinya dia dibawa ke pusat rehabilitasi. Melihat hal itu, ayah Mike segera mengajak sekretarisnya melakukan perjalanan bisnis selama setengah bulan. Tepat saat Mike ingin melampiaskan perasaannya. Lalu TS Chick tiba-tiba muncul di depan pintu dengan sebuah bus. Mike hanya melihat dan menyadari. Mobil ini dicuri oleh TS Chick. Tapi dia bilang dia hanya meminjamnya. Jika sudah selesai, saya akan mengembalikannya. TS Chick bertanya kepada Mike apakah dia mau menghadiri ulang tahun Dewi malam ini. Meski tak diundang, Mike mengaku tak tertarik. Bagaimanapun, pesta itu membosankan. Tapi TS Chick bilang ada banyak gadis di pesta itu. Meskipun dia baru saja pindah ke sini. Tapi ada begitu banyak gadis cantik di telapak tanganmu. Ia bertanya-tanya apakah Mike pemenangnya atau bukan. Untuk membuktikan keberanianku, Mike menunjukkan kepada TS Chick gambar yang dia buat. Melihat lukisan yang robek itu, TS Chick memahami perasaan temannya. Ia bertekad membantu Mike menghilangkan kesedihannya. Pergi denganku. Jadi keduanya masuk ke dalam mobil dan memulai. Melihatnya, terlihat bahwa ini adalah pertama kalinya TS Chick belajar mengemudikan mobil. Namun bagi para jenius, sekali saja sudah lebih dari cukup untuk menguasai segalanya. Baru saja mencapai target, dia segera mengambil foto itu. Cacing itu dengan sombongnya membawa temannya masuk. Dengan percaya diri, dia memberikan gambar itu kepada Mike. Berkat inspirasi, Mike langsung menemui sang Dewi. Berikan dengan lembut padanya gambar yang saya buat. Lihatlah dia dengan mata seorang kekasih. Akhirnya pergi bersama TS Chick tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kembali ke mobil. Mike tidak bisa berhenti mengingat momen barusan. Melihat itu, TS Chick langsung menginjak pedal gas dan memindahkan gigi. Lakukan drift sekeren toilet. Langsung membayangi para pria tampan di pesta itu. Keduanya memanfaatkan inspirasi yang meningkat. Segera kembali ke rumah untuk mengemasi barang bawaannya. Bersiap untuk memulai perjalanan jauh dari rumah. TS Chick bilang dia ingin pergi ke Wallachia. Di sanalah kakeknya tinggal. Karena belum pernah mendengar nama tersebut, Mike segera mengangkat teleponnya. Ingin memeriksa jalan sedikit. Tapi TS Chick langsung membuang teleponnya. Karena itu akan mengungkap lokasi Anda. Tak mau kalah,
Mike pun dengan tegas melemparkan botol vodka tersebut. Karena hal itu bisa menyebabkan mereka mengalami kecelakaan. Tidak ada peta, tidak ada telepon. Bocah 14 tahun itu masih percaya diri berkendara di jalan raya. Keterampilan mengemudinya membuat semua orang yang ditemuinya mengutuk. Namun TS Chick tidak takut. Dia menyalakan lampu depan dan melanjutkan ke depan. Hanya saja umur mobil tersebut sepertinya sudah tidak muda lagi. TS Chick dengan cepat menempelkan janggut palsu ke wajahnya. Kemudian keduanya sampai di persimpangan lagi. Karena saya tidak tahu harus belok kiri atau kanan, TS Chick harus menggunakan arlojinya untuk bernavigasi. Alhasil, jam menunjuk ke selatan. Mendengarkan nasihat nenek moyang mereka, keduanya berjalan melewati ladang gandum emas. Kemudian terus berjalan ke selatan. Hasil yang sukses menemui jalan buntu. Namun dalam kamus TS Chick tidak ada kata kembali. Tanpa ragu, dia langsung menabrak lapangan di depannya. Tanaman jagung itu membentur kaca, menghalangi pandangan. Meski begitu, Mike tetap meminta TS Chick menggambar namanya, sehingga orang-orang di satelit bisa melihatnya. Mengatakan itu bisa dilakukan, mobil itu langsung melontarkan kata-kata di lapangan. Tinggalkan nama kedua anak laki-laki itu dengan hati-hati. Pemilik peternakan dengan panik mengejar keduanya. Untungnya mobil itu kecil dan mudah untuk bermanuver, kalau tidak mereka berdua akan mati. Kemudian pada hari itu, keduanya pergi ke ladang angin. Melihat ke atas, kincir angin yang besar membuat orang terlihat sangat kecil. Mereka memutuskan untuk mengubah tempat ini menjadi tempat makan dan minum. Tapi TS Chick lupa membawa pembuka kaleng. Dan Mike membawakan pizza beku tapi tidak punya oven. TS Chick yang marah langsung menendangnya. Alhasil, semuanya berjalan mengikuti angin. Langit berbintang di malam hari sungguh indah. Dua orang yang berbaring bersebelahan mendiskusikan galaksi. Bayangkan berada di galaksi yang sangat jauh. Ada dua anak laki-laki juga melihat ke bawah ke bumi. Keesokan harinya mereka berdua bangun dalam keadaan kelaparan. Untungnya mereka menemukan sebuah desa kecil. Wanita baik hati tidak takut berbagi makanan dengan orang asing. Sambil makan, mereka bermain kuis bersama. Tapi kedua anak laki-laki itu benar-benar dikalahkan oleh anak-anak. Setelah pergi, keduanya sangat penasaran. Di mana ayah anak-anak itu? Begitu dia selesai berbicara, kedua anak laki-laki itu diinterogasi oleh polisi. Dia berulang kali meminta TS Chick menunjukkan SIM-nya. Tapi dia tidak peduli dan pergi. Polisi itu mengikuti beberapa meter, dan kemudian tersentak. Beruntung Mike tak lagi malu-malu seperti dulu. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk lari dan mencuri sepeda polisi tersebut. Lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Polisi mengejarnya dan sangat lelah hingga mereka buang air besar di celana. Tapi kami tidak bisa menangkap dua anak yang baru saja makan malam kami. Mike lalu langsung berbelok ke dalam hutan. Suara sirene di kejauhan membuatnya gemetar ketakutan. Mike tidak tahu di mana TS Chick sekarang. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa tidur di hutan liar. Namun kebisingan itu membuat Mike tidak bisa tidur. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk berangkat mencari TS Chick. Tempat aman yang kalian berdua tahu. Jawaban paling akurat adalah pemandangan berangin. Mike berusaha sekuat tenaga untuk berteriak sekeras-kerasnya. Jeritan kesepiannya bergema di seluruh lapangan. Begitu saja, Mike menunggu hingga hari gelap. Akhirnya siluet mobil berangsur-angsur muncul. Dia dengan bersemangat berlari menuruni tangga. "Hei kawan, ternyata kamu mempunyai pemikiran yang sama denganku." TS Chick tidak hanya kembali, tapi juga membawa banyak makanan. "Bagaimana kamu bisa meninggalkan temanmu?" Secara ajaib, keduanya berganti mobil. Pada saat yang sama, plat nomornya juga diubah. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama ketika mobil kehabisan bensin. Melihat deretan truk di sebelahku, kalian berdua segera menemukan jalan, yaitu menunggu kesempatan untuk meminjam pelumas dari pemilik mobil. Tapi pertama-tama kita harus menemukan pipanya. Kemudian keduanya melompat dari tembok dan melompati tempat pembuangan sampah. Namun semak murbe di pinggir jalan membuat mereka berdua tak kuasa mengendalikan diri.
Setelah makan lengkap, keduanya akhirnya memulai bisnis. Mereka berdua mengobrak-abrik sampah bersama-sama. Gadis di sebelahnya melihat ini dan segera menunjukkannya kepada mereka. Berkat itu, keduanya menemukan pipa itu. Kudengar mereka menuju ke selatan. Isa langsung ingin minta tumpangan. Tapi TS Chick bilang dia berbau tidak enak, jadi dia mengusirnya. Tapi dua orang idiot berjuang selama setengah hari. Tapi tetap tidak bisa menyedot minyak keluar dari tangki. Beruntung Isa bisa membantu tepat waktu, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Ternyata teknik ini perlu dilakukan pada level minyak yang rendah. Keduanya layak disebut Crouching Tiger, Hidden Dragon. Untuk menambahkan apa yang hilang ke tim Anda, TS Chick memutuskan untuk mengizinkan Isa bergabung. Sejak itu, tim memiliki satu anggota lagi. Namun bau badan Isa membuat TS Chick tak tertahankan. Jadi dia pergi ke sungai. Lalu dengan tegas dan Mike mendorong Isa ke dalam air. Usai mandi, ketiganya berbaring untuk menjemur di bawah sinar matahari di atas perahu. Mike menggunakan gunting untuk membantu Isa memotong rambutnya. Saat itulah mata birunya muncul. Begitu Mike melihatnya, dia terpikat. Jadi ketiga orang itu melanjutkan perjalanannya. Mereka melintasi jalan sepi dan ladang berangin. Menuju ke selatan, rombongan tiba di tanah suci kuno. Panjat bangunan kuno dan ukir nama Anda di atas batu. Akhirnya duduk kembali dan melihat ke kejauhan. Pemandangan di depan seindah usia mereka. Saat itu, tiba-tiba sebuah bas praha muncul. Ternyata inilah yang diharapkan Isa. Dia ingin masuk ke mobil untuk mencari saudara tirinya. Karena tidak punya uang, Isa menawarkan untuk meminjam 30 euro. Berjanjilah bahwa Anda pasti akan membayarnya nanti. Meski aku tahu pertemuan singkat ini akan berakhir. Namun Mike tetap setuju meminjamkan Isa 30 euro. Sebelum pergi, dia memeluk TS Chick. Lalu dengan lembut berikan ciuman pada Mike. Hanya saja perpisahan seperti ini. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi di masa depan. Perhatikan mobil perlahan pergi. Mata Mike seakan kehilangan cahayanya. Apakah kamu terlibat cinta lagi? Saudaraku, kamu benar-benar manis. Pasukan 3 orang sekarang hanya memiliki 2 orang idiot yang tersisa. Namun pada saat yang tidak diketahui, keduanya diikuti oleh polisi. Melihat itu, TS Chick segera meluncur ke dalam hutan. Sesaat kemudian, keduanya sampai di jembatan kayu. Namun berbalik arah tidak ada dalam kamus TS Chick. Dia mengemudi lurus tanpa berpikir. Mobil terhuyung-huyung di jembatan yang tidak stabil. Tak lama kemudian jembatan yang rusak menghalangi jalan kedua anak laki-laki itu. 2 orang saling memandang dengan 4 mata. Mereka tidak punya pilihan selain memperbaiki jembatan itu sendiri. Tiba-tiba terdengar jeritan tragis. Ternyata kaki TS Chick terkena tongkat kayu. Setelah mendapat pertolongan pertama dari Mike, padahal lukanya sudah tidak mengeluarkan darah lagi, tapi dia tetap tidak bisa mengemudi. Mike mengira ini adalah akhir dari segalanya. Ini belum berakhir, kamu bisa menyetir untukku. Kamu gila? Kau tinggal tancap gas dan menyetir, aku akan memasang persnelingnya. Tidak, ya Tuhan. Bagaimana tidak? Karena aku hanya seorang pengecut. Pengecut dan membosankan. TS Chick segera tersenyum. Dia tidak pernah menganggap temannya membosankan. Bagaimana ini mungkin? Lagi pula aku tidak diundang ke pesta ulang tahun oleh Sang Dewi. Biar ku beritahu, dia tidak setua Isa. Hal ini menyebabkan keinginan Mike menyala. Dia selesai memperbaiki jembatan dan kemudian duduk di kokpit. Di bawah instruksi TS Chick, mobil dihidupkan. Mereka kembali ke istana bersama. Lanjutkan perjalanan Anda untuk melarikan diri dari polisi. Lampu jalan menerangi jalan mereka. Tiba-tiba sebuah truk lewat. Baunya yang menyengat memenuhi hidung TS Chick. Ternyata itu adalah mobil yang berisi 8 babi dunia. Karena ingin menyalip truk tersebut, Mike memutuskan menginjak pedal gas dengan kecepatan penuh. Namun lawannya menolak menyerah. Sengaja menghalanginya tepat di depan mata mereka. Namun tiba-tiba ia terhuyung dan terbalik.
Mike segera menginjak rem untuk menghindarinya. Tapi semuanya sudah terlambat. Daging babi gratis menjadi gila di mana-mana. Kedua anak laki-laki itu duduk dengan lesu. Mike bertanya pada TS Chick, apakah dia baik-baik saja. Setelah berbicara, dia melihat jari yang terluka itu. Kemudian melihat ke mobil polisi lagi. TS Chick segera masuk ke mobil dan melarikan diri. Dia tidak ingin dikurung di panti asuhan. Namun Mike kembali menelepon temannya. Lalu dia melepas jaket naga dan Phoenix miliknya. Aku memberikan ini padamu. TS Chick mengenakan kemeja yang sudah lama diinginkannya. Lalu terlatih-tatih pergi ke dalam kegelapan. Baju itu sungguh indah. Mike berbaring di ranjang rumah sakit sambil memandang keluar jendela. Hidupkan kembali musim panas yang tak terlupakan bersama teman aneh. Perjalanan ini sungguh berarti. Namun sang ayah tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Dia menyuruh Mike untuk menyalahkan TS Chick. Namun dalam persidangan hari itu, Mike dengan tegas berdiri. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya. Pada saat kecelakaan terjadi, saya sedang mengemudi. Aku juga yang merencanakan ini sejak awal. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Benar, Yang Mulia. Karena malu dan marah, sang ayah langsung meninju Mike dengan besi. Kemudian ambil barang-barang itu dan pergi bersama sekretaris muda itu. Mike berdiri di lantai atas sambil tersenyum. Ini tidak menyedihkan dibandingkan saat dia mengakhiri petualangannya. Dia benar-benar belum siap untuk kembali ke sekolah lagi. Dalam perjalanan ke sekolah, polisi menghentikan Mike. Mereka bertanya apakah dia tahu kemana TS Chick pergi. Karena mobil yang sama dicuri. Namun dikembalikan malam itu juga. Mike segera mengerti segalanya. Ini pasti sinyal dari temanmu. Setelah Mike keluar dari mobil, semua orang harus memperhatikan. Pada saat ini, temperamennya telah berubah total. Hal ini membuat Sang Dewi tidak bisa mengabaikannya. Hari itu dia akhirnya terbuka pada Mike. Jika sebelumnya, saya pasti akan melompat kegirangan. Namun kini Mike sudah tidak tertarik lagi. Karena dia hanya peduli di mana TS Chick dan Isa berada. Pada saat yang sama, saya berharap dapat bertemu mereka lagi suatu hari nanti. Mike tiba-tiba teringat perkataan ketiga orang itu. Dalam 50 tahun kita akan bertemu lagi di sini. Tanggal 28 Juli tahun 2066. Terlepas dari apa yang kita lakukan saat itu. Ide yang bodoh sekali. Tidak bodoh sama sekali. Mari kita bersumpah. Jika aku tidak bisa bertemu kalian lagi hari ini. Aku takut 50 tahun dari sekarang aku masih menunggu seperti itu.